Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Ayu Andini, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Bagaimana kabar teman-teman semua? Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu media pembelajaran konvensional, tentunya sebagai alat pembelajaran pada KD 3.8, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan, tentunya dengan indikator kognitifnya, yaitu siswa mampu menjelaskan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Siswa mampu menjelaskan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Siswa mampu menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi. Dan tentunya siswa mampu memperbaiki kesalahan dalam penggunaan kata, kalimat, ejaan, maupun tanda baca pada teks laporan hasil observasi. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan wujud dari media pembelajaran Smart Spinner. Ini dia wujudnya. Smart Spinner ini merupakan salah satu media pembelajaran konvensional yang termasuk dalam jenis media visual. Tentunya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan, yaitu dari kertas karton dan juga kertas buffalo yang setiap sisinya akan dibagi sesuai dengan KD dan berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan KD. Media pembelajaran ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengetahuan siswa, tentunya dalam pemahaman materi teks laporan hasil observasi. Selain meningkatkan kualitas kognitivitas siswa, tentu juga meningkatkan afektivitas siswa. Pasti teman-teman penuh dengan pertanyaan ya, bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini? Nah, saya akan menjelaskan prosedur penggunaan media pembelajaran Smart Spinner ini pada kegiatan belajar mengajar. Sebelum menggunakan media ini, tentu guru akan memberikan materi pengantar, materi dasar terkait laporan hasil observasi. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok sesuai dengan KD dari teks hasil laporan observasi ini. Setelah itu, masing-masing dari perwakilan kelompok akan memutar media pembelajaran ini untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan dan dijawab oleh kelompoknya, lalu dipresentasikan. Misalnya, yang terpilih pertama kelompok 1 untuk memutar media pembelajaran ini. Maka kelompok 1 akan memutar. Oke, kita netralkan dulu dari nomor 1. Ternyata berhenti pada nomor 3, berarti kelompok 1 akan mendapatkan pertanyaan nomor 3, yaitu simpulkan dari teks LHO tersebut. Nah, tentu juga guru akan menyiapkan teks laporan hasil observasi. Saya memberikan contoh teks laporan hasil observasi pohon kelapa. Nah, berarti pada kelompok 1 ini diminta untuk menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi pada teks LHO pohon kelapa. Setelah itu kelompok 2 yang akan memutar Smart Spinner ini. Ternyata menunjukkan pada nomor 3 lagi. Oke, mari kita putar lagi. Nah, kelompok 2 ternyata mendapatkan pertanyaan nomor 2, yaitu tunjuk dan jelaskan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Berarti kelompok 2 diminta untuk menjelaskan serta menunjukkan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi pohon kelapa. Tersisa 2 kelompok. Mari kita putar kembali untuk kelompok 3. Ternyata kelompok 3
mendapatkan pertanyaan nomor 1, yaitu sebut dan jelaskan struktur dari teks laporan hasil observasi pohon kelapa. Jadi kelompok 1 diminta untuk menyebutkan dan juga menjelaskan struktur dari teks laporan hasil observasi pohon kelapa. Tersisa kelompok 4 yang belum memutar, dan tentunya tersisa satu pertanyaan juga, yaitu nomor 4, di mana tunjuk dan perbaiki kesalahan dalam penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada teks laporan hasil observasi. Di mana kelompok 4 diminta untuk menunjukkan dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada teks laporan hasil observasi pohon kelapa. Setelah semua kelompok mendapatkan pertanyaan, maka guru akan memberikan waktu 5-10 menit untuk mendiskusikan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah didapatkan. Setelah itu, siswa diminta untuk mempresentasikan. Jadi masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah didapatkan. Apabila ada siswa dari kelompok lain yang belum memahami terkait materi-materi yang sudah dijelaskan atau jawaban ketika siswa belum memahami terkait materi ataupun jawaban yang sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok, siswa bisa menanyakan hingga memahaminya. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan dan teman-teman semua juga sudah paham akan materi yang disampaikan, maka guru akan memberikan penguatan terkait materi tersebut, yaitu teks laporan hasil observasi, dan juga memberikan kesimpulan agar teman-teman siswa dapat memahami secara matang. Berikut cara kerja dari media pembelajaran Smart Spinner itu. Bagaimana teman-teman, menarik bukan menggunakan media pembelajaran ini? Tentu ya, karena selain meningkatkan kualitas kognitif, afektif, juga memberikan atau menciptakan suasana seru sehingga siswa tidak bosan dan semangat untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Semoga ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya akan menginspirasi teman-teman untuk menggunakan media pembelajaran ini dan media pembelajaran lainnya untuk kegiatan belajar mengajar. Saya Sekar Ayu Andini, mohon maaf apabila ada kurangnya dalam pembuatan video ataupun menyampaikan terkait media pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.